Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden Maruf Amin menuturkan ekonomi syariah di tanah air mengalami perkembangan hingga saat ini. Saya juga meyakini bahwa faktor penting lainnya yang turut mempengaruhi keberhasilan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah adalah kepemimpinan. Wapres menegaskan pengelolaan dana sosial syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf telah berkontribusi positif bagi perekonomian melalui distribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan. Selama ini melalui Badan Amil Zakat sudah banyak untuk terutama menanggulangi kemiskinan, bahkan juga stunting, bencana, dan juga memberikan modal usaha. Wapres mengungkapkan buku merupakan jendela dunia. Melalui buku, kita dapat memperluas pengetahuan, memperdalam pemahaman, dan mengembangkan wawasan. Buku merupakan jendela dunia. Melalui buku, kita dapat memperluas pengetahuan, memperdalam pemahaman, dan mengembangkan wawasan. Inilah rangkaian kegiatan sepekan Wakil Presiden Maruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI. Bersama saya, Ragi Lestari dan Rama Pamungkas, tim peliputan Istana Wakil Presiden. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Senin 13 Mei 2024. Wakil Presiden Maruf Amin menghadiri acara silaturahmi Perkumpulan Bank Syariah Indonesia (ASBISindo) di gedung kantor pusat BSI Jakarta. Dalam sambutannya, Wapres mengatakan perkembangan perbankan syariah terus mengalami kemajuan. Agar industri ini terus berkembang pesat, menurutnya pemangku kepentingan perlu melakukan langkah-langkah strategis. Yang pertama, meningkatkan ketahanan dan daya saing industri perbankan syariah, sebab kualitas tata kelola dan manajemen risiko untuk membangun ketahanan industri perbankan syariah nasional merupakan hal yang perlu diprioritaskan. Kedua, meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM perbankan syariah, serta akselerasi digitalisasi perbankan syariah. Kedua, meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM perbankan syariah, serta akselerasi digitalisasi perbankan syariah. SDM dan teknologi, kata Wapres, adalah sebagian prasyarat mutlak bagi penguatan industri perbankan syariah. Untuk itu, implementasi digitalisasi dalam proses bisnis perlu dipercepat dan perkembangan teknologi harus terus adaptif. Ketiga, meningkatkan kontribusi perbankan syariah dalam perekonomian nasional. Peningkatan akses pembiayaan syariah bagi UMKM menurut Wapres mampu mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Caranya dengan mengembangkan inovasi produk dan layanan syariah sesuai karakteristik dan kebutuhan pelaku UMKM. Dan terakhir, perkuat sinergi dan kolaborasi, peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Perbankan syariah dapat menjadi penggerak sinergi dan kolaborasi aktif di sektor industri halal dan keuangan sosial syariah. Dukung implementasi pengembangan perbankan syariah nasional sesuai dengan panduan peta jalan yang disediakan lembaga otoritas keuangan. Selain itu, dibutuhkan strategi komunikasi publik yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan guna mempercepat peningkatan literasi maupun inklusi. Terutama tadi itu untuk menangkal pengaruh isu-isu setan itu loh, yang selalu menghalanginya itu. Nah, ini itu penting. Di strategi komunikasi publiknya supaya di efektifkan dan buat inovasi-inovasi. Hadirin yang terhormat, Selasa 14 Mei 2024, Wakil Presiden meresmikan peluncuran Ruang Amal Indonesia di Istana Wakil Presiden Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, Wapres menuturkan pengelolaan dana sosial syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau ziswaf
telah berkontribusi positif bagi perekonomian. Hal itu melalui distribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan. Penyaluran zakat misalnya, tidak hanya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, tapi juga diarahkan agar memberikan manfaat yang lebih berkesinambungan. Kedepan Wapres meminta, pengelolaan dana sosial syariah harus terus dipaju agar semakin berdampak pada sektor-sektor pendidikan, kesehatan, dakwah, advokasi, kemanusiaan, dan ekonomi khususnya sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Kita baru saja menyaksikan pemberian izin operasional kepada Ruang Amal Indonesia sebagai lembaga zakat nasional. Untuk itu saya berharap melalui Ruang Amal Indonesia, masyarakat dapat menyalurkan zakatnya secara aman dan terpercaya. Saya juga menaruh harapan kepada tim akselerasi pengembangan zakat dan wakaf Indonesia yang telah dibentuk Kementerian Agama untuk betul-betul membangun sinergi dan kolaborasi antara kementerian, lembaga pengelola zakat, lembaga wakaf, dan pemerintah daerah. Tim ini hendaknya memetakan, mengelola, dan mengordinasikan berbagai kegiatan pemberdayaan zakat dan wakaf yang berdampak nyata bagi umat. Wapres juga berharap kepada tim akselerasi pengembangan zakat dan wakaf Indonesia yang telah dibentuk Kementerian Agama untuk betul-betul membangun sinergi dan kolaborasi antar kementerian, lembaga pengelolaan zakat, lembaga wakaf, dan pemerintah daerah. Tim ini hendaknya memetakan, mengelola, dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan pemberdayaan zakat yang berdampak nyata bagi umat. Berikut pesan Wapres Maruf Amin untuk mendorong pemanfaatan Jiswaf. Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk mendorong pemanfaatan Jiswaf. Pertama, pacu eskalasi pengumpulan dana Jiswaf melalui digitalisasi dan peningkatan literasi. Yang kedua, optimalkan penyaluran dan kebermanfaatan dana Jiswaf dengan mengembangkan berbagai inovasi pada skema distribusi. Ketiga, terus perkuat sinergi dengan kementerian lembaga terkait, termasuk KNEKS, Basnas, dan Badan Wakaf Indonesia, serta lembaga pengelola zakat dan lembaga wakaf lainnya. Saya minta Ruang Amal Indonesia terus memperkuat sinergi multi-pihak, termasuk dengan tim akselerasi pengembangan zakat dan wakaf Indonesia yang telah dibentuk, perbanyak program yang mendukung kebijakan pemberdayaan Jiswaf di tingkat nasional. Jumat 17 Mei 2024, Wakil Presiden Maruf Amin menghadiri peringatan puncak Hari Ulang Tahun ke-44 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Hari Buku Nasional 2024 yang digelar di Ruang Teater Gedung Perpusnas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Dalam sambutannya, Wapres menuturkan, buku merupakan jendela dunia. Melalui buku, kita dapat memperluas pengetahuan, memperdalam pemahaman, dan mengembangkan wawasan. Sebagai media utama peningkatan literasi, buku menjadi prasyarat lahirnya intelektualitas. Buku mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan kita dalam memecahkan masalah. Perpustakaan yang berperan sebagai rumah bagi buku pun juga harus mampu menjadi sumber inspirasi dan pusat aktivitas literasi masyarakat. Namun, menurut Wapres, kondisi literasi di Indonesia saat ini masih memerlukan perhatian. Hasil studi evaluasi sistem pendidikan di dunia yang diinisiasi oleh OECD menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia masih di bawah rata-rata negara anggota lainnya. Selain itu, meski survei tingkat kegemaran membaca di Indonesia tahun 2023 menunjukkan peningkatan, presentasi kenaikannya masih cukup rendah, yakni hanya kurang dari 3% saja. Setelah melihat judul acara hari ini, saya teringat satu ungkapan, buku merupakan jendela dunia. Melalui buku, kita dapat memperluas pengetahuan, memperdalam pemahaman, dan mengembangkan wawasan. Selain itu, meski survei tingkat kegemaran membaca di Indonesia tahun 2023
menunjukkan peningkatan, presentasi kenaikannya masih cukup rendah, yakni hanya kurang dari 3% saja. Kondisi ini seharusnya memacu kita agar mengejar ketertinggalan sehingga kualitas sumber daya manusia kita semakin meningkat dan pembangunan Indonesia semakin melesat. Untuk itu saya meminta seluruh pemangku kepentingan agar terus mengupayakan peningkatan literasi dan pembangunan manusianya. Sumber daya manusia yang unggul adalah kunci untuk memenangkan persaingan global. Gerakan literasi desa mengajak partisipasi aktif masyarakat desa dalam mewujudkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing, terutama dalam membangun desa-desa di Indonesia. Gerakan ini hendaknya dapat membentuk dan mengubah pola pikir masyarakat desa agar dapat berpartisipasi aktif dalam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dicanangkan pemerintah. Dalam kesempatan yang baik ini, Wapres juga menyampaikan beberapa arahan untuk menjadi perhatian bersama. Berikut selengkapnya. Saya ingin menyampaikan beberapa arahan untuk menjadi perhatian bersama. Pertama, jalin koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak dengan melibatkan para pegiat literasi untuk merumuskan kebijakan yang pro literasi, termasuk menyediakan sarana membaca yang nyaman dan memadai. Kedua, manfaatkan teknologi digital dalam meningkatkan literasi informasi sehingga informasi yang didapat tetap relevan dan menghasilkan layanan yang berkualitas pada masyarakat desa. Tiga, hargai budaya dan tradisi desa serta nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan perdesaan yang selama ini mampu membina masyarakatnya untuk terus belajar dan berpengetahuan. Terakhir, perluas cakupan gerakan literasi desa sebagai pelengkap program pembangunan dan peningkatan kualitas perpustakaan di daerah. Masyarakat desa yang terdidik dan terliterasi akan menjadi tiang penyangga yang kokoh dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita tingkatkan budaya membaca dan literasi di seluruh lapisan masyarakat sehingga berdampak dan bermanfaat di seluruh pelosok negeri, termasuk bagi masyarakat desa terpencil. Saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-44 untuk Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Literasi desa yang dicanangkan hari ini mampu meningkatkan minat baca masyarakat desa dan kualitas sumber dayanya serta memberikan kontribusi bagi pembangunan manusia. Di hari yang sama, sore harinya Wakil Presiden Maruf Amin menerima pengurus Presidium Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Tebu Ireng atau Presnas IKPT di kediaman Wapres Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Pada kesempatan ini, sebagai alumni pesantren Tebu Ireng, Wapres berpesan agar Presnas IKPT mengembangkan konsep besar pembangunan umat yang bersumber dari nilai-nilai kepesantrenan. Adapun pemikiran yang harus dibangun, menurut Wapres meliputi berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat baik di lingkup nasional maupun global. Wapres mengingatkan bahwa tantangan globalisasi saat ini semakin berat dan kompleks, termasuk melawan pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan syariat Islam. Sehingga menurutnya, jihad umat saat ini tidak lagi perang secara fisik, tetapi lebih kepada jihad pemikiran atau jihad islahi. Ketua Umum Presnas IKPT, Masyukuri Bakri, telah melaporkan kepada Wapres bahwa Presnas IKPT telah memiliki 80 pengurus cabang dan 17 wilayah se-Indonesia, serta 5 pengurus cabang internasional di Mesir, Arab Saudi, Malaysia, Singapura, dan Turki. Masyukuri menyampaikan bahwa Presnas IKPT menyelenggarakan musyawarah nasional 2 tahun sekali dan tahun ini akan diselenggarakan muktamar kedua pada Oktober mendatang. Ia berharap Wapres berkenan hadir dan membuka muktamar tersebut. Dari hasil muktamar,
Presnas IKTP akan menyusun sebuah buku yang merangkum berbagai pemikiran yang dihasilkan dalam muktamar. Wakil Presiden Republik Indonesia juga sebagai alumni pesantren Tebu Ireng, kami menyampaikan beberapa hal kepada Bapak Wapres bahwa Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Tebu Ireng melakukan berbagai macam konsolidasi, termasuk bagaimana untuk mengembangkan umat, baik dari sisi pendidikan, dari sisi ekonomi, dari sisi kesehatan, dari sisi hukum, kemudian juga dari sisi politik, di mana tadi Pak Wapres juga menyampaikan pentingnya alumni pesantren Tebu Ireng untuk bisa berada di dalam wadah politik nasional dan bahkan internasional sekalipun, dalam rangka untuk berdakwah, dalam rangka untuk ikut mengembangkan bangsa dan negara dengan latar belakang nilai-nilai tawasud, tawazun, tasamuh, ta'adul, amar ma'ruf nahi mungkar yang tentu dibingkai dengan Islam rahmatan lil alamin, bahwa nilai-nilai yang ada di dalam agama itu adalah mampu memayungi berbagai macam elemen kehidupan masyarakat. Tetapi yang beliau tekankan tadi adalah bagaimana supaya alumni pesantren Tebu Ireng itu melakukan satu upaya-upaya konstruktif, terutama di dalam jihadul islah. Jihadul islah itu bisa juga jihad dari sisi pengembangan pendidikan, pengembangan politik, pengembangan ekonomi, pengembangan kesehatan, dan berbagai macam kehidupan manusia ini. Hadir bersamaan Ketua Umum Presnas IKTP dalam pertemuan ini, Ketua 3 M. Solihin Arasi, Ketua 6 Samsul Ma'arif, Sekretaris Jenderal Ahmad Roziki, serta anggota Wilawati Pauline Dini Aziza dan Ainul Yakin. Demikian rangkaian kegiatan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI. Saya, Ragi Lestari dan Rama Pamungkas, tim Istana Wakil Presiden, melaporkan. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia.